Xiao Yan dengan lembut jatuh ke dalam sumur dan terus turun, lalu menekan kecepatan ke tingkat yang sangat rendah, dan perlahan-lahan turun, pupil coklatnya dengan hati-hati melihat sekeliling sumur selama turun, untuk mencegah makhluk tak dikenal muncul. Sumur ini dalam. Ini adalah pikiran pertama Xiao Yan, karena setelah mendarat untuk waktu yang lama, Xiao Yan menemukan bahwa belum ada jalan. Pada saat ini, Xiao Yan merasa bahwa dia telah turun ke kedalaman 40 atau 50 meter, tetapi dia belum melihat dasar sumur atau jejak air sumur, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Yueru, mengapa kamu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini? Sebagai pewarismu, kamu tidak dapat bergabung dengan sekte super itu, kata Mu Feng terkejut. Ini aku, hanya untuk menemani seseorang. Yueru juga tersenyum pelan. Hei, benar-benar ada banyak orang tergila-gila di dunia. Mu Feng juga berkata tak berdaya, dan kemudian memilah jubah tau untuk membuat dirinya terlihat sedikit lebih rapi. Keduanya menunggu sebentar di mulut sumur kota hantu, dan mereka menjadi cemas ketika mereka menemukan bahwa tidak ada suara dari Xiao Yan. Aku takut membiarkan Xiao Yan jatuh seperti ini. Yueru juga berkata dengan lembut, jelas arti dari kata-katanya. Bagaimanapun, kita adalah tim, ayo turun dan lihat. Mu Feng juga melihat apa yang dipikirkan Yueru. Baiklah, terima kasih Mu Feng. Yueru juga tersenyum pada Mu Feng. Ketika Mu Feng mendengar ini, dia tidak banyak bicara, dan pergi ke mulut sumur, dan Yueru juga mengikuti setelah melihat ini. Selama proses turun, cahaya di sekitarnya sangat redup, dan dia hampir tidak bisa menjangkau jari-jarinya. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menjalankan jue pembakaran. Api putih susu langsung menyelimuti tubuhnya, menerangi sekitarnya. Tiba-tiba, lampu merah menyilaukan, dan pemandangan sekitarnya jelas muncul di depan mata Xiao Yan. Ada banyak lumut gelap dan lembab yang tumbuh di sekitar sumur. Jelas, sumur hantu ini telah ada selama bertahun-tahun. Namun, setelah Xiao Yan melihat lebih dekat, lumut itu tersebar padat di antara banyak serangga dan cacing yang tidak diketahui, racun, di bawah penyinaran api, tampak gelap dan berkilau. Benda-benda kecil ini tampaknya sangat takut dengan suhu panas, dan mereka semua menggeliat, menghindari api. Saat Xiao Yan turun, semakin jauh dia turun, suhu di bawah tampak turun dengan cepat, dan udara dingin di sekitarnya sangat kuat. Akhirnya, setelah jarak lain, Xiao Yan dengan lembut mendarat di tanah. Dengan cahaya api putih susu di tubuhnya, Xiao Yan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat ini seharusnya menjadi dasar sumur. Hanya saja kota hantu ini bukan sumur kering. Tidak jauh dari Xiao Yan, ada kolam kecil air sumur. Air sumurnya sangat jernih, tetapi memancarkan aura yang sangat dingin, yang membuat Xiao Yan merasa sangat dingin. Tidak ada bandingannya, saya harus membungkus diri saya dengan api yang aneh. Lagi pula, orang biasa tidak boleh tinggal di sini, dengan suhu yang begitu dingin. Di dasar sumur saat ini, ada ruang sekitar 10 meter, ada ruang 5 meter untuk air sumur, dan ruang 5 meter adalah tanah yang berdiri di bawah kaki Xiao Yan. Xiao Yan melihat ke bawah, tanah di bawah kakinya dan menemukan sebuah lorong. Pada saat ini, sepertinya ada suara samar dari suara aneh dari lorong di dasar sumur, tapi sayangnya sangat samar sehingga Xiao Yan tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Merasakan keanehan, Xiao Yan juga mencoba untuk melawan Burning Jue. Api putih susu yang besar langsung menempel di tubuhnya, membentuk sepasang baju besi putih susu, yang dengan erat mengelilingi Xiao Yan. Tunggu sebentar, sepertinya ada masalah dengan air di sini. Tepat saat Xiao Yan hendak bangun dan berjalan menuju lorong di bawah kakinya, suara tuannya, Raja Naga Emas, tiba-tiba muncul di benaknya. Tuan, ada apa? Xiao Yan juga berhenti dan berkata dengan lembut. Karena tuannya Jin Longwang mengatakan ini, maka dengan pengalaman dan pengetahuan tempurnya selama bertahun-tahun, pasti ada sesuatu yang tidak normal, jadi dia juga menjadi tenang. Kenapa masih ada air di sumur hantu ini? Saya baru saja memeriksa bagian bawah sumur ini, dan saya tidak dapat menemukan saluran untuk air tanah, jadi air di sumur ini sangat aneh. Sumur hantu ini telah ada selama ribuan tahun, dan ini adalah tempat di mana kaisar hantu kembar disegel. Mungkinkah Raja Naga Emas juga menatap saluran air sumur di depannya? Di dasar sumur kota hantu, terdapat kolam air sumur dengan panjang sekitar 5 meter. Cairan seperti itu benar-benar transparan, tidak berwarna dan tidak berbau. Orang biasa akan berpikir sekilas bahwa ini adalah air biasa, jadi mereka tidak mengambil hati.
Sedikit yang mereka tahu bahwa beberapa hal yang tampaknya lemah atau tidak berbahaya sering membunuh orang secara langsung. Hati-hati, lihatlah. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening, dan kemudian perlahan berjalan menuju sisi yang berlawanan. Jarak 5 meter juga sangat dekat, 1 langkah dan 2 langkah. Pada saat ini, Xiao Yan seperti orang yang terbakar. Meskipun ada lebih dari 23 warna di tubuhnya, sebagian besar masih putih susu. Xiao Yan, dikelilingi oleh cahaya putih susu, berdiri tercengang oleh air sumur. Air ini sepertinya agak aneh, bagaimana bisa berbentuk seperti itu? Xiao Yan juga berdiri di dekatnya, dan menemukan bahwa beberapa air sumur ini tampak membentuk lingkaran. Hanya dengan melihat air sumur yang melingkar, itu ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang menjulang di tengah masa air melingkar, yang cukup misterius. Ini adalah, Raja Naga Emas juga mengunci dirinya, dan kemudian menatap bola air sumur melingkar di depannya dengan saksama. Cobalah air ini dengan tanganmu. Jangan khawatir, aku di sini. Raja Naga Emas juga berkata setelah berpikir sebentar. Ya, setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga langsung mengulurkan tangan kirinya, api putih susu mengisinya, lalu berjongkok, menghadap bola air melingkar di depannya. Xiao Yan juga 100 kali lebih energi, jika ada sedikit kesalahan, dia akan menarik tangannya, dan dia juga memiliki tuannya sendiri, Raja Naga Emas, jadi dia juga mencobanya. Ketika jari-jarinya menyentuh permukaan air, hawa dingin yang tak terlukiskan melanda seluruh tubuhnya, yang membuat Xiao Yan menggigil beberapa kali. Xiao Yan juga cukup bingung, dia sudah memiliki begitu banyak api, dan suhu nyala api pasti tidak akan masuk angin air ini sangat menakutkan, dan suhunya sangat rendah sehingga Xiao Yan kewalahan. Tidak menyangka, begitu jari-jarinya menyentuh permukaan air, hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan juga merasa lega, tidak tinggal terlalu lama, dan pergi menuju pusat masa air melingkar. Meskipun masa air melingkar ini panjangnya 5 meter, panjangnya hanya 5 meter, dan jika tinggi, hanya setinggi telapak tangan Xiao Yan. Telapak tangan Xiao Yan dikelilingi oleh api putih susu dengan lembut memasuki masa air melingkar, dan api putih susu yang mengelilingi telapak tangan Xiao Yan juga membentuk semburan es. Ini, Xiao Yan juga terkejut saat ini, jelas sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Xiao Yan memiliki sebanyak 23 jenis api yang berbeda di tubuhnya saat ini, dan api putih susu di tubuhnya juga digabungkan dengan 23 jenis api yang berbeda. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Air di dalamnya di depannya benar-benar bisa membuat Xiao Yan api menghasilkan formasi es. Ini, tidak pernah terdengar, apa sebenarnya air ini, dan rahasia apa yang ada di dalamnya. Xiao Yan untuk sementara menekan kejutan dan keraguan di hatinya, dan berjalan menuju pusat bola air dengan telapak tangannya. Sepertinya ada sesuatu di tengah. Telapak tangan Xiao Yan semakin dekat dan lebih dekat ke pusat masa air, dan bau yang tidak pernah terdengar menyebar seketika, dan kemudian masa air yang tidak berwarna dan transparan di depannya tiba-tiba berubah warna sementara Xiao Yan tercengang. Ini, Blood Spirit Ice Liquid, sebuah suara yang sangat bersemangat bergema dari dasar sumur hantu. Cairan es roh darah. Mendengar ini, pupil Xiao Yan juga mengecil, dan dia menatap bola air di depannya, pupilnya yang coklat tua bergerak sedikit, jelas menyadari sesuatu. Segera, telapak tangan yang akan mencapai pusat masa air berhenti dalam sekejap, dan dengan cepat menarik diri dari air. Saat berikutnya, bau yang sangat berdarah juga datang dari masa air di depannya. Melihat lebih dekat, mata air yang awalnya tidak berwarna dan transparan di depannya juga menjadi semerah darah manusia. Gelembung yang mengepul terus bergulir, terlihat cukup aneh. Awalnya, Xiao Yan berpikir bahwa suhu air akan tiba-tiba naik, tetapi dia tidak berpikir bahwa ketika warna air berubah menjadi merah darah, suhunya juga akan lebih rendah. Xiao Yan menghembuskan napas dengan tenang, tetapi bahkan napasnya sedikit tidak stabil saat ini, karena udara yang dihembuskan Xiao Yan memiliki jejak beku. Ini adalah cairan es roh darah yang saya ceritakan. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, suara tuannya, Raja Naga Emas, terdengar perlahan, dan ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Apakah ini cairan es roh darah? Xiao Yan juga melihat cairan yang berubah menjadi merah tua dengan bingung, jelas cukup bingung, mengapa cairan air berubah dari tidak berwarna dan transparan menjadi merah darah, dan suhunya juga dingin, lebih menakutkan. Xiao Yan kembali sadar setelah terkejut untuk waktu yang singkat.
Dia benar-benar merasakan dingin dari hatinya dari air yang tidak berwarna dan transparan sebelumnya. Dia sekuat Xiaoyan dan masih akan memiliki perasaan seperti itu, yang merupakan hasil. Kamu tidak mungkin salah, ini adalah cairan es roh darah. Aku yakin kamu juga merasakan suhu rendah yang mengerikan di air ini. Raja Naga Emas juga bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian menatap tajam ke air merah yang terus bergulir di depannya, jelas memikirkan sesuatu. Ya, Xiaoyan menjawab dengan lembut. Kemudian pupil coklat gelapnya menyusut, menatap cairan merah di depannya dan tersenyum. Menurut penglihatan yang luas dari tuannya, Raja Naga Emas, dia secara alami tahu bahwa dia harus menyiapkan banyak hal untuk menelan api suci. Di antaranya, Qianhua, Susengdan, dan cairan es roh darah adalah 3 hal terpenting. Melahap api suci bukanlah masalah kecil, dan tidak ada ruang untuk kecerobohan, jadi semua persiapan harus dilakukan dengan baik. Jika tidak, bahkan jika Anda menemukan api suci yang berharga dan luar biasa, Tuan Anda, Raja Naga Emas, pasti tidak akan membiarkan dirinya menyerap itu, dan dia harus menyerah pada saat itu. Lagi pula, Xiaoyan juga melahap Yihuo di benua Doqi. Kekuatan mengerikan di Yihuo dan kemampuan yang sangat kejam di dalamnya membuat Xiaoyan merasa takut ketika memikirkannya sekarang, belum lagi itu lebih kuat dari Yihuo. Suci api, ini bukan lelucon. Bagaimanapun, latihan yang Xiaoyan kembangkan adalah Fen Jue, latihan khusus, dan satu-satunya cara untuk maju adalah terus melahap kekuatan api. Jenis latihan ini terlalu aneh, jadi hanya dengan bantuan langit dan bumi ini, keajaiban dapat dicapai dalam waktu singkat. Peningkatan dalam kekuatan mereka sendiri. Meskipun kedengarannya seperti menelan api suci adalah omong kosong, ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatanmu. Tidak diragukan lagi, metode ini juga penuh dengan banyak bahaya. Ini memakan kekuatan api suci. Jika seseorang tidak hati-hati, konsekuensinya adalah abu. Tetapi jika berhasil, maka apa yang menanti Xiaoyan adalah kekuatan yang tak tertandingi. Di antara keduanya, yang satu memikirkan surga dan yang lain tentang neraka. Xiaoyan tahu ini lebih baik daripada orang lain. Sekarang Xiaoyan sudah memiliki 3 bunga api di tangannya. Adapun Susengdan, ketika kekuatan Xiaoyan mencapai levelnya, dia secara alami dapat memperbaikinya. Satu-satunya prioritas sekarang adalah cairan es roh darah. Kelangkaan cairan es roh darah ini tidak kurang dari Shengyan. Bagaimanapun, karena penglihatan yang baik dari tuannya Raja Jinlong, dia hanya bisa mendengar namanya, yang cukup untuk melihat kelangkaannya, dari cairan es roh darah ini. Akhirnya aku menemukanmu. Cairan es roh darah. Xiaoyan juga tertawa sambil melihat air berwarna merah darah di depannya, suaranya penuh kegembiraan. Karena Xiaoyan tahu bahwa daftarnya tidak ringan, di satu sisi, dia akan menemukan 2 istrinya, Suner dan Cailin, dan di sisi lain, dia juga mencoba mencari tahu masalah Xiaonya yang belum terpecahkan. Klan di benua Doudi ini misterinya, selain membantu tuannya Raja Jinlong dan leluhurnya untuk memurnikan tubuh, banyak hal yang ada di hati keluarga Xiao, yang membuat Xiaoyan cukup tidak nyaman, sehingga keinginan untuk berkuasa sedikit lebih dan lebih kuat. Karena premis dari semua ini adalah bahwa Anda membutuhkan sejumlah besar kekuatan sebagai bagian belakang untuk melakukannya, jika tidak, dapat dikatakan bahwa akan sulit untuk bergerak di benua Dou di tempat orang kuat itu lahir. Hehe, aku tidak menyangka akan bertemu dengan cairan es roh darah di sini. Sepertinya kamu masih memiliki takdir dengannya. Raja Naga Emas juga tertawa. Dikatakan bahwa cairan es roh darah hanya bisa ada di tempat yang dingin, dan beberapa cara misterius harus diterapkan oleh darah orang yang tak terhitung jumlahnya sebelum memungkinkan untuk membentuk kolam kecil. Jika ada genangan cairan es roh darah di depanmu, itu mungkin untuk membentuk ribuan darah manusia. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiaoyan juga bisa mendengar arti tuannya, Raja Naga Emas. Cairan es roh darah di depannya membutuhkan ribuan orang mati untuk terbentuk, dan itu bisa dikatakan sangat langka dan berharga. Tidak heran ada aura yang agak berdarah. Xiaoyan juga melihat air berwarna merah darah di depannya. Masih ada kaisar hantu kembar yang disegel jauh di sini, hati-hati. Suara Raja Naga Emas juga terdengar di benak Xiaoyan. Ya, Xiaoyan menjawab dengan lembut, dan kemudian berjongkok. Sekarang dia telah menemukan wajah sebenarnya dari air ini. Dia sekarang dapat mengetahuinya. Pengalaman bertahun-tahun berjalan di luar memberitahu Xiaoyan bahwa harta surga dan bumi tingkat seperti itu harus dijaga oleh makhluk yang kuat.
Kekuatan jiwa menakutkan Xiao Yan langsung menutupi seluruh radius 10 meter dari dasar sumur diselidiki oleh Xiao Yan tanpa jejak. Aneh, kenapa tidak? Xiao Yan juga bingung. Menurut penyelidikan Xiao Yan, tidak ada makhluk hidup di ruang 10 meter ini, apalagi makhluk yang menjaga cairan es roh darah. Jangan mencarinya, seharusnya tidak ada makhluk yang menjaganya, cairan es roh darah ini sepertinya sedikit salah. Tepat ketika Xiao Yan bingung, suara tuannya, Raja Naga Emas, juga terdengar muncul. Kamu perhatikan baik-baik kolam air di depanmu, apa yang kamu temukan? Ini, mendengar itu, Xiao Yan juga menaruh matanya ke dalam air berwarna merah darah di depannya, dan melihat bahwa volume air berwarna merah darah itu sebenarnya telah menyusut menjadi sekitar 3 meter, yang tidak diragukan lagi banyak, lebih kecil dari 5 meter tadi. Di tengah air, titik cahaya putih yang menjulang terus muncul. Air merah darah di sebelah titik cahaya putih terus bergulir, yang cukup aneh, tapi apa yang dirasakan Xiao Yan bukanlah suhu tinggi yang menakutkan, tetapi dingin yang sangat suram. Ketika mata Xiao Yan melihat sudut kanan bawah air, dia tiba-tiba menemukan bahwa sebagian air masih tidak berwarna dan transparan. Apa yang terjadi? Xiao Yan juga bingung. Cairan es roh darah ini seharusnya produk setengah jadi. Raja Naga Emas juga berkata dengan sedikit serius. Produk setengah jadi. Xiao Yan terkejut, lalu menatap air di depannya, mengerutkan kening.